Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Prita Zeka. Ya pemirsa, tim gabungan dari Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia mengungkap jaringan narkotika jenis sabu seberat 135 kg. BNN menyita sabu yang berasal dari Malaysia. Berawal dari informasi masyarakat bahwa akan terjadi penyelundupan sabu dari Aceh yang menggunakan truk untuk mengangkut 135 kg sabu. Tim gabungan dari Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional berhasil menangkap 3 orang kurir dan pengedar sabu yang berasal dari Malaysia. Ketiga orang tersebut berinisial RW, MD, dan MS. Setelah mendapat informasi dari masyarakat, kemudian petugas melakukan pemetaan dan observasi di jalan perlintasan antara Aceh dan Medan. Dan petugas mencurigai satu unit truk dengan nomor polisi BK 999BBT. Selanjutnya petugas membuntuti truk tersebut yang berhenti di rumah makan Kurnia di daerah Sungai Badar, Jambi. Ketika petugas melihat seorang pria turun dari truk tersebut, kemudian petugas menangkap pria tersebut yang ternyata berinisial MS. Setelah tim mengamankan MS yang merupakan kurir narkotika ini, petugas lalu membongkar isi muatan dari truk ini. Di bagian dinding truk, petugas menemukan 6 karung yang setelah dibuka berisi total 125 bungkus plastik berwarna emas yang berisi kristal bening yang diduga merupakan narkotika jenis sabu. Dari hasil interogasi terhadap kurir berinisial MS ini, petugas berhasil menangkap 2 pelaku lain berinisial MD sebagai pengendali di Bekasi dan seorang lagi pengendali berinisial RW yang berada di Biriun, Aceh. Bukan bacaan dia timbulnya ya, langsung foto gambar ya. Scan ya. Ini kayak apa namanya, ibaratnya badan ini CT scan. Ya. Dan untuk mengetahui lebih detail seputar informasi penggerebekan jaringan sindikat peredaran narkotika jenis sabu seberat 135 kg ini, langsung saja kita tanyakan kepada reporter Bayu Alfarizi dari Jambi. Selamat malam Bayu, bisa Anda sampaikan kepada kami bagaimana sebenarnya awal mula bagaimana kasus peredaran narkotika ini bisa terungkap oleh tim gabungan BNN? Baik, Prita. Selamat malam para pemirsa. Dari Jambi saya laporkan bahwa tim BNN RI sudah melakukan observasi dari Aceh, Medan, dan kemudian Riau lalu menuju ke Jambi. Pada Sabtu pagi tadi sekitar pukul 9, tim akhirnya berhasil menangkap sebuah truk yang diduga bermuatan sabu seberat 125 kg yang disembunyikan di bagian dinding depan truk di daerah Sungai Badar. Prita, daerah Sungai Badar itu merupakan sebuah daerah yang berada di jalur lintas Sumatera di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. 180 km dari kota Jambi, daerah Sungai Badar tersebut. Truk ditemukan sedang berada di sebuah rumah makan di daerah Sungai Badar tersebut. Dan tim yang sudah melakukan penelusuran dan pengintaian sejak dari Aceh, Medan, Pekanbaru, dan di perbatasan antara Pekanbaru dan Jambi, akhirnya bisa menemukan dan melakukan penggerbekan sabu tersebut di daerah Sungai Badar, Rita. Baik, Bayu, apakah benar ini tim gabungan dari BNN mendapat informasi dari warga atau bagaimana pengungkapannya sehingga tim BNN bisa mengetahui penyelundupan yang terjadi di Jambi tersebut? Dari data yang saya terima, Rita, bahwa
keberhasilan ini berkat kerjasama tim dengan menelusuri laporan masyarakat. Dari awal yang sudah kita sampaikan tadi bahwa sabu ini berasal dari Malaysia yang dilayarkan atau dikapalkan ke Aceh. Dari Aceh sendiri, Prita, dari informasi yang kami dapat bahwa truk mulai bergerak menuju Medan. Tim terus melakukan penuntutan tentang keberadaan truk tersebut dan akhirnya informasi semakin menjadi A1 setelah truk berada di perbatasan antara Riau dan Jambi. Maka di kilometer 180 daerah Sungai Badar, tim langsung melakukan penggerbekan saat truk tersebut berada di rumah makan di daerah Sungai Badar, Tanjung Jabung Barat, Jambi tersebut pada pagi hari tadi. Dan setelah dilakukan penggeledahan berita bahwa informasi tersebut ternyata benar. Tim menemukan 125 kg sabu berada di dinding truk. Dan ini pengungkapan yang sangat besar oleh BNN RI dan ini keberhasilan dari kerjasama tim berkat laporan masyarakat yang terus dilakukan pengembangan oleh pihak BNN, Prita. Baik. Bayu, untuk saat ini di lokasi ataupun di Jambi saat ini, di lokasi ditemukannya ataupun dibekukannya para pelaku ini, apakah masih ada proses penyisiran ataupun pengamanan di sana saat ini? Saat ini di lokasi penggerbekan pagi tadi sudah dalam keadaan clear, Rita. Semua barang bukti termasuk truk dan sopirnya sudah dibawa oleh pihak BNN untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Tim saat ini mungkin beberapa di antaranya berada di Jambi atau juga sudah pulang beberapa lainnya ke Jakarta. Tetapi sekali lagi Prita, bahwa ini merupakan keberhasilan. Tim cukup jauh menelusuri, mengobservasi truk tersebut karena dilakukan pengintaian sejak dari Malaysia merapat ke Aceh, Medan, lalu diikuti kembali hingga akhirnya tertangkap di Tanjung Jabung Barat, Jambi. Dan keberhasilan ini, sekali lagi Prita, bahwa ini tidak terlepas dari laporan masyarakat yang terus dikembangkan oleh tim BNN RI hingga akhirnya sabu skala besar yang jumlahnya kalau diuangkan bisa mencapai puluhan miliar berhasil diamankan, Prita. Baik, terima kasih Bayu. Informasi dari Anda langsung mengabarkan dari Jambi. Selanjutnya pemirsa, kita akan tanyakan bagaimana update terbaru langsung dari kantor BNN Pusat. Ada Nadila Saleh di sana. Selamat malam Nadila. Apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan, yang Anda dapatkan dari kantor BNN pada malam hari ini? Silakan. Ya, Prita Zega, tadi kami baru saja mendapatkan informasi dari pihak tim gabungan BNN bahwasannya memang sampai pada malam hari ini tim BNN masih melakukan pendalaman terkait dengan sindikat peredaran narkotika jenis sabu 138 kg yang baru saja ditemukan pada hari ini. Perkembangan terbaru yang bisa kami sampaikan kepada Anda bahwasannya tim gabungan BNN ini telah mengamankan 3 orang tersangka yang merupakan pelaku dari peredaran yang ditangkap di 3 lokasi yang berbeda, yaitu di Bekasi, kemudian di Jambi dan juga di Aceh. Ketiga tersangka ini adalah MS yang merupakan sopir truk, kemudian RW ini adalah pihak yang mengendalikan MS, sopir truk tersebut, dan juga MD yaitu bos dari peredaran ini yang merupakan pengendali utama dari peredaran narkotika jenis sabu yang memang sebelumnya ini sudah direncanakan akan diedarkan di wilayah Pulau Jawa begitu. Sampai saat ini seperti yang telah kami sampaikan tadi, kami masih menunggu perkembangan resmi dari tim gabungan BNN terkait dengan apa identitas resmi ataupun identitas jelas dari ketiga tersangka tersebut yang memang nantinya akan kami informasikan juga kepada Anda dan juga pemirsa di rumah. Dan sebelumnya memang Prita Zega, kami telah mendapatkan informasi bahwasannya tim gabungan dari BNN ini telah mengungkap peredaran narkotika yang ini rencananya akan diedarkan di wilayah Pulau Jawa, yang tadi juga rekan kami dari Jambi telah menjelaskan bagaimana kronologinya, dan kami juga ingin menjelaskan kembali kronologi yang telah kami dapatkan dari
tim BNN yang sudah kami hubungi tadi, yang mana BNN ini mendapatkan informasi dari masyarakat terlebih dahulu sehingga akhirnya mereka melakukan penelusuran pengungkapan kasus ini. Yang mana memang tim gabungan dari BNN ini langsung melakukan pemantauan dari jalur Aceh Medan dan mereka mencurigai satu unit truk Mitsubishi Fuso merah yang telah kami sebutkan juga tadi siapa sopir truknya yang memang sampai saat ini telah ditetapkan juga sebagai tersangka oleh tim gabungan dari BNN. Itu Prita Zega. Terima kasih Nadila Saleh mengabarkan langsung dari kantor BNN Pusatnya. Tadi juga ada informasi langsung dari Bayu dari Jambi. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, petugas dari Badan Narkotika Nasional melakukan interogasi terhadap seorang pengendali peredaran narkotika jenis sabu yang berhasil ditangkap bersama barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 135 kg. Berikut petikan interogasinya MD, pengendali peredaran narkotika jenis sabu. Coba ceritain dari awal. Kamu ngangkut barang gimana, rencana ademu gimana gitu. Dari awal kamu upahnya berapa? Yang sekarang ya. Coba yang sekarang nih, yang lalu-lalu udah tahu lah kita. Cerita yang sekarang nih. Ini truk juga udah kita amankan, udah kita tangkap. Tahu nggak truk kita udah tangkap? Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Kita udah amanin truk. Hah? Barangnya berapa yang di truk? Yang sekarang nih, yang sekarang jalan. Yang perjalanan. Yang tahu saya. Yang kamu tahu berapa? Nih truknya nih. Nah, udah semua. Udah semua. Orangnya juga, sopirnya udah ngaku. Sopirnya adikmu kan? Nah, Kan, Pak. sopirnya udah ngaku. Siapa? Jadi tinggal kamu nih. Sopirnya siapa? Sopirnya siapa? Sipulnya Mus. Mus, ya. Nah, enak kan kayak gitu kan. Kita tuh cuma butuh cross check doang. Sopirnya Mus, terus habis itu? Itu yang Nur bukan, saya nggak ada hubungannya sama Mus ini, Pak. Ya, kamu nggak ada hubungan sama Mus. Yang Mus ini hubungannya sama siapa? Mus tuh. Mus ini sama siapa? Siapa yang nyuruh? Mus itu yang nyuruh siapa? Yang nyuruh hapaknya. Siapa namanya? Ilyas. Tadi saya ngomong Ilyas, kamu nggak ini? Saya nggak kenal. Nah, udah. Terusin. Habis itu Yang Ilyas, yang nyuruh, ya dia minta kerja, ya sama saya, tapi berusaha sama siapa? Saya. Ada saya mau nih. Siapa namanya? Wawan. Panggilannya siapa? Tompul. Selain itu alias siapa lagi? Ada lagi. Apa? Hah? Enggak. Ada lagi. Panggilannya Tompul, siapa lagi selain Wawan? Nama lengkapnya Marwandi, panggil Wawan, nama dipanggil samarannya Tompul. Lah. Ya, Tompul ini bagian apa dia? Yang kamu bilang tadi? Bagian apa dia? dia cuma beli mobil aja, Pak. Ngawal. Tadi kamu bilang ngawal. Enggak, dengar dulu, Pak. Dia beli mobil. Habis itu dia nanti ngawal. Yang dibeli mobil apa? Mobil apa? Mobil itu gerobak. Truk Fuso. Truk Fuso. Terus truk itu dibeli sama dia. Terus yang bawa dia juga? Enggak, si Mus. Oh, si Mus. Oh, dia berhubungan sama Mus, suruh bawa truk itu. Nah, terus dia ngambil barangnya gimana? Muat di truk itu gimana? Barang yang isi narkobanya masuknya gimana? Kamu perencanaannya gimana? Kamu ceritain. Yang saya tahu, kalau yang truk ini yang saya tahu dari barat nih, Pak. Ya. Dari barat. Baratnya mana? Banda Aceh. Banda Aceh. Dari Banda Aceh mana tempat Banda Acehnya di mana? Kan Banda Aceh luas tuh. Melabuh tuh, Pak. Hah? Dari Melabuh. Truk itu dari Melabuh. Ngisi. Truk ini. Maksudnya dari Melabuh ini apanya nih? Dari Melabuh itu pakai apa? Barangnya tuh ya turun di Melabuh nih. Dibawa pakai apa ini? Mobil kecil, Pak. Muat ke mobil gerobak ini. Iya, mobil kecilnya apa? Mobil Avanza, Pajero. Nggak tahu. Yang kamu tahu kan ini ceritanya. Yang saya tahu ya mobil pribadi. Apa Avanza? Enggak, Innova. Nah, terus dibawa kemana? Yang bawa siapa? Yang bawa? Yang bawa orangnya si ini ademu. Enggak, orang si Nusantara. Orangnya Nusantara. Orang Nusantara. Yang kamu Nusantara itu yang kamu anterin kemarin ke bandara. Yang dia pulang ke Medan. Iya. Nusantara itu. Iya, Pak. Nah, terus dibawa ke mana? Barangnya dibawa ke mana? Dari mana tadi? Dari Melabuh. Melabuh tadi. Ke Gunung Muat Madia. Gunung apa ini? Sare, Pak. Gunung Sare. Gunung Sare. Dia tunggu di Gunung Sare. Terus habis
Habis itu di Gunung Sare diapain barangnya? Masukin ke truk. Mus berarti nyebut ke sana, ya, ke gunung itu, si Mus. Untuk ngambil apa? Ambil bahan. Bahan itu apa? Ya sabut. Terus yang merintahin Mus untuk jemput ke gunung siapa? Adikmu. Nah, terus informasi itu disampaikan ke kamu, ya kan? Nah, disampaikan ke kamu bahwa si Mus mau ngambil barang di mana, gunung apa tadi? Gunung Sare, Pak. Gunung Sare. Ya, terus kamu terima laporannya dari adikmu berarti kan? Kamu tahu itu kan? Tahu kan? Habis itu kamu nyuruh gimana? Disuruh sama si Nusantara ini. Iya, kamu disuruh sama Nusantara, kamu merintahin adikmu kan gitu kan? Nah, terus habis dari gunung itu kemana? Nggak tahu, Pak. Hah? Nggak tahu, langsung berangkat ke sini. Oh, berangkat. Intinya berangkat, mau dibawa kemana? Ke sini. Ke sini. Ke sini itu kemana? Jakarta. Ke Jakarta, Pak. Jakarta. Ke Jakarta kemana tujuannya? Nggak tahu, Pak. Yang tahu siapa? Yang Nusantara. Berarti tugasmu cuma apa? Tugas saya cuma ke sini cari rumah. Cari rumah buat mungkin nyimpan barang ini. Makanya kemarin kamu keliling tuh. Ya kan? Kamu keliling kemarin kan nyari rumah-rumah itu, proyek-proyek itu. Ya, kita ikutin. Nah, itu tujuannya buat nyimpen barang. Iya. Ya. Udah dapat belum? Ya pemirsa, selain MD tadi memang ada 3 orang lainnya yakni MD, MS dan juga RW, dan hingga saat ini pihak BNN terus melakukan penelusuran atas operasi pengedaran gelap narkotika ini. Demikian Breaking News TV One untuk malam hari ini. Saya Prita Zega dan juga mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Mabes TNI membatalkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1.